Babaritan atau sedekah bumi masyarakat Keranggan sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang silam, secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga sekarang. Keranggan berasal dari nama keranggaan, ronggo atau pejabat setingkat bupati atau jabatan setingkat bupati, itu ronggo. Artinya dulu di Keranggan mungkin atau pernah menetapnya seorang pejabat zaman dulu setingkat bupati. Itu makanya disebut keranggaan. Makanya lama-kelamaan ucapan tersebut menjadi Keranggan. Nah itu. Jadi asal kata dari Keranggan. Versi lain ada, yaitu berasal dari nama tokoh adalah Pangeran Rengga atau Rangga. Makamnya juga ada, ya. Makanya sekarang disebut Keranggan. Nah itu versi-versi itu kita semuanya akui. Babaritan atau sedekah bumi merupakan ritual tradisi budaya yang bertujuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta yang sudah memberikan kehidupan, kemakmuran, keselamatan, dan kesejahteraan. Babarit itu berasal dari bahasa Sunda. Artinya adalah ngababarkeun ririwit. Ngababarkeun teh hartina menghilangkan, ngaleungitkeun kesusahan. Ririwit itu adalah sengsara atau kesusahan. Jadi tujuan daripada syukuran atau salamatan nyaeta ngaleungitkeun ririwit atau kesusahan. Ungkapan rasa syukur tersebut dilakukan dengan memberikan hasil pertanian, hasil kebun, hasil ternak maupun berupa makanan, lauk serta kue dan minuman secara sukarela. Masyarakat Keranggan dan sekitarnya berdatangan menuju tempat proses babaritan tersebut. Sementara panitia sibuk mengatur berbagai keperluan sesuai dengan tahapan yang dibutuhkan. Masyarakat di Kampung Keranggan dina hiji tempat mulus rahayu berkah salamet, teu aya gangguan, teu aya bencana, teu aya naon penyakit. Maka diayakeun doa babarengan. Ngadoa babarengan sangkan masyarakat dina hiji tempat mulus rahayu berkah salamet, terhindar tina bahaya. Tokoh Keranggan yang dikenal dengan sebutan Kokolot yang selalu memimpin ritual babaritan atau sedekah bumi di setiap tahunnya. Dengan menggunakan baju cele, pakaian khas masyarakat adat Keranggan. Baju cele bermotif kotak-kotak kecil dengan berwarna hitam putih yang menggambarkan perpaduan baik dan buruk, siang dan malam, lelaki dan perempuan, kehidupan dan kematian. Baju cele itu adalah baju yang digunakan oleh sesepuh, hanya 2 corak warna, itu adalah gambaran pilihan hidup di alam dunia. Hitam putih itu adalah kita hidup di dunia harus berani memilih, tegas memilih hitam atau putih. Babaritan atau sedekah bumi dilakukan pada setiap hari Jumat, pagi ataupun siang pada bulan tertentu seperti bulan Maulud, Sura, dan bulan Apit. Kokolot Keranggan yang berjumlah sekitar 50 orang seperti Kolot Kisan, Kolot Suta, Kolot Ambung, Kolot Saman, Kolot Anim, dan lainnya adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dalam perayaan tradisi babaritan Keranggan. Prosesi babaritan yang dilakukan dengan berbagai persiapan dan aturan tertentu yang sudah berlaku sejak dahulu kala.
kepada siapa mintanya babarit itu supaya mulus rahi berkah salamet? Daibal ka Gusti anu Maha Suci, Tuhan yang Maha Esa, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek orang Karanggamna disebutna Ma Bumi Bapa Langit. Ma Bumi itu Ibu Pertiwi, Bapa Langit itu adalah Tuhan, Gusti Allah. Jadi itu adalah luyu sesuai jeung sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Menta teh ka Gusti, menta teh ka Tuhan anu Maha Kawasa. Persiapan yang dilakukan oleh masyarakat yang saling membantu dengan membawa makanan, kue, minuman secara sukarela. Sementara untuk persiapan sesajen disiapkan oleh panitia secara khusus yang terdiri dari pisang raja, kelapa muda, kopi, teh, rokok, bekakak ayam, pendupaan, kemenyan, dan kembang. Dina bentuk kayan alam eta misalna aya sasajen bentukna cau pisang. Pisang bentuknya pisang raja, pisang emas. Bentukna pisang raja, pisang emas teh sangkan manusia lamun dirina dihargaan jiga emas. Sangkan jelema anu ngabogaan hirup kudu ngahargaan ka sesama manusia. Anu akhirna lamun jelema anu geus istilahna filosofina lamun jelema ngajadi raja, jelema teh bisa mimpin. Pertama mimpin diri sorangan, terus badan sekujur, mimpin keluarga, mimpin sadapur, terus sasumur. Setelah seluruh hidangan terkumpul, ditempatkan di wadah besar dan siap diantar ke tempat prosesi babaritan. Dan selanjutnya dijajarkan pada hamparan tikar secara memanjang dan teratur. Masyarakat yang datang dapat duduk bersila di sepanjang sisi tikar yang sudah disiapkan. Pelaksanaan diawali dengan sambutan tokoh sebagai pengatur acara. Kolot Sutajamin merupakan tokoh pengatur acara dalam ritual babaritan adat Keranggan. Para undangan serta masyarakat berdatangan dan duduk di tempat yang telah disediakan. Pelaksanaan babaritan biasa dilakukan di kediaman Kokolot, Imah Adat Keranggan, kelurahan, kecamatan, atau di perempatan jalan yang rutin dijadikan sebagai area babaritan. Kolot Kisan sebagai kokolot yang paling dituakan selalu memberikan wejangan dan filosofi tentang makna babaritan. Kemudian dilanjutkan sambutan secara berurutan oleh pejabat pemerintah. Mereka mengapresiasi atas pelestarian budaya dan tradisi masyarakat Keranggan. Babaritan tidak hanya prosesi gelar budaya atau acara babaritan, tetapi ada juga diiringi oleh kesenian-kesenian daerah yang ada. Misalnya ada kesenian pencaksilat, ada wayang golek, jaipongan, ada musik karinding. Itu dipagelarkan biasanya nggak bareng. Siangnya babarit, malam Sabtunya wayang golek, semalam suntuk. Kadang-kadang ada juga yang siang, ada juga yang malam, siang malam jadinya. Sebelum ritual doa babaritan, biasanya dibuka dahulu dengan beberapa tembang khas berbahasa Sunda yang diiringi oleh musik karinding. Setelah itu, barulah Kokolot akan membaca doa babaritan dengan diawali pembakaran kemenyan pada pendupaan. Asap mengepul harum menebarkan aroma wewangian. Setelah siap, Kokolot macakeun doa. Anu disambatnya ada naon karuhunan ti kulon ti kalea ti kidul ti wetan, sangiang dangiang ti kalea ti kulon ti kidul ti wetan.
Bacakeun belah ku kokolot. Selesai pembacaan doa, dilanjutkan dengan menyantap hidangan yang telah disediakan secara bebas. Musik karinding mengiringi saat makan bersama tersebut. Sementara di sudut yang lain, para panitia membawa sebuah wadah besar berisi ancak atau sesajen yang diletakkan di atas pohon di sudut halaman. Sementara ancak yang lain ditanam di dalam tanah sebagai persembahan kepada langit dan bumi. Yang digantung namanya ancak. Yang digantung, bambu yang dianyam, terus dia ada dogannya digantung gitu. Tapi tidak terlalu mahal. Terus setelah selesai ancak yang digantung, kemudian sesajen ada yang dipendam itu. Namanya mendeman. Proses acaranya sama. Biasanya itu mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Terus dipanggil orang yang sudah meninggal. Misalnya orang yang meninggal di Keramat Anu dipanggil. Itu bukan untuk disuguhin makan, tapi untuk dikirim doa. Umumnya seperti itu. Jadi dikirim doa. Udah kelihatan doa, terus ya berdoa untuk para arwah, para leluhur. Itu. Jadi tujuannya adalah mendoakan pada orang tua yang sudah meninggal duluan. Acara kemudian dilanjutkan dengan berbagai penampilan seni budaya seperti pencak silat, tari jaipong, topeng, wayang kulit, dan berbagai hiburan khas Keranggan. Harapan saya selaku pelestari budaya, pertama ingin generasi muda ini mencintai seni dan budaya. Yang kedua, memahami nilai-nilai seni. Yang ketiga, belajar berperilaku melakukan seni. Kemudian yang lain adalah agar masyarakat kita, generasi muda kita dengan cerdas otaknya karena berpendidikan, ya, dengan perilaku yang baik, ya, karena belajar karakter, maka bangsa kita itu adalah bangsa yang berbudaya. Maka kita lestarikan, kita pertahankan budaya, karena budaya itu adalah jati diri bangsa. Dengan ritual babaritan atau sedekah bumi, masyarakat Keranggan meyakini bahwa kesejahteraan dan kedamaian akan tercipta di bumi pertiwi. Mari kita lestarikan budaya Indonesia.